Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, silahkan berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Oh, Andre. Ya, Andre sakit ya, nggak masuk hari ini. Nah, hari ini gimana kalian berangkat sekolah? Apakah ada ganjilan? Maksudnya itu, kamu hari ini berangkat sekolah, senang nggak? Senang. Kenapa kok berangkat sekolah senang? Dapat ilmu. Oh, dapat ilmu. Selain dapat ilmu, dapat apa lagi? Ya, ketemu sama teman-teman. Kalau di rumah sendirian, nggak ketemu sama teman-teman. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, kita kemarin di minggu kemarin di pertemuan yang hari Rabu, kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, yaitu cara berpikir seperti komputer. Nah, berpikir komputasional ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, lalu ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Di minggu kemarin, di hari Rabu, kita sudah belajar tentang dekomposisi. Nah, seperti halnya ini gambar apa ini? Kamar. Kamarnya berantakan. Ini masalah enggak? Masalah. Kalau masalah bagaimana cara mengatasinya? Ya, dibersihkan. Dibersihkan dengan cara apa kemarin? Mengelompokkan. Ya, mengelompokkan bajunya sendiri. Terus mengelompokkan apa? Mainannya sendiri. Setelah itu baru ditata. Setelah ditata baru disapu. Itu dekomposisi. Nah, seperti halnya kayak kalau ibu kalian masak, misalkan mau masak sayur sop, kan tidak mungkin langsung menaruh kentang yang tidak dipotong langsung ke dalam sayuran, kan tidak. Biasanya diapakan kentangnya? Dipotong-potong. Nah, berikutnya pengenalan pola. Pengenalan pola ini seperti kita belajar ritme. Jadi habis warna ungu, warna oranye, warna kuning, warna ungu, berarti selanjutnya warna oranye, terus warna kuning. Ya. Nah, sekarang kita cek. Pagi ini, apa yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah di pagi ini? Cek cuaca. Cuacanya bisa panas, bisa hujan, bisa panas, bisa hujan. Kalau kapan hari di tempatnya Bu Vika itu hujan beberapa hari yang lalu. Nah, kalau kita lihat cuacanya ada yang panas, ada yang hujan. Berarti kalau panas, kalian perlu bawa jas hujan nggak? Nggak. Kalau hujan perlu bawa jas hujan? Perlu. Kenapa kira-kira kok perlu bawa jas hujan? Ya, biar nggak kehujanan. Nah, manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian nanti itu bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan teratur.
Dan diharapkan kalian di masa depan itu bekerjanya lebih cepat karena bisa menemukan pola, kemudian melatih kalian untuk berpikir kreatif untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Contohnya, ini mengatur uang jajan agar cukup untuk seminggu. Menurutmu misalkan kamu diberi oleh orang tuamu uang jajan 50.000 selama 1 minggu. Itu perlu diatur nggak? Perlu. Kenapa kok perlu diatur? Ya, biar nggak habis sebelum 1 minggu. Nah, jadi kita perlu perencanaan. Jadi ini manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan abstraksi. Tujuan pembelajarannya hari ini, kalian nanti Bu Fika harapkan mampu menerapkan prinsip abstraksi untuk menyaring informasi penting dan berpikir algoritmik untuk menyusun langkah-langkah logis dalam memecahkan suatu masalah. Lalu bagaimana cara kita belajar? Cara belajarnya nanti lewat diskusi dan lewat presentasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang Bu Fika berikan materi dulu ya tentang abstraksi. Nah, yang kemarin kan kita sudah belajar dekomposisi, sudah belajar tentang pengenalan pola. Hari ini kita belajar tentang abstraksi. Abstraksi yaitu memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Nah, contohnya ini. Kita kalau belajar, misalkan kemarin belajar bahasa Indonesia, belajar PPKN, kita kan selalu ayo digarisbawahi. Ayo diberi warna pada kalimat yang penting. Itu merupakan contoh dari abstraksi, yaitu memilih yang penting-penting saja. Nah, sekarang ini, misalkan Bu Fika ngasih perintah. Perintahnya adalah gambarkan rumah. Apakah perlu jika kalian menggambar rumah, digambar batu batanya? Tidak. Yang perlu digambar apanya ini? Ada atap, ada jendela, ada pintu. Jadi kita abstraksi itu mengabaikan informasi yang tidak penting. Jadi yang hanya diberi warna dan digarisbawahi itu hanya informasi yang penting-penting saja. Nah, sekarang algoritma. Algoritma itu adalah langkah urut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya itu seperti kalian pernah lihat resep makanan atau pernah baca resep makanan? Nah, resep makanan itu adalah contoh dari algoritma. Nah, sekarang kita lihat. Kalian kan setiap hari berangkat sekolah, kecuali di hari Minggu. Nah, pertanyaannya, jika ingin berangkat sekolah, maka apa yang harus dilakukan? Bangun pagi, beribadah dulu, berolahraga. Penting nggak nyiapkan buku? Penting, jadi juga harus disiapkan. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang ini ya. Nah, sekarang kita silakan bentuk kelompok dulu, kursinya silakan diputar ke belakang. Ini nggak bisa diputar, jadi kamu langsung madem guriai. Bolanya taruh bawah. Iya. Nah, ini ada 2 lembar. 2 lembar LK. LK yang pertama ini abstraksi, LK yang kedua ini adalah algoritma. Tugasnya kalian adalah menyaring atau mencari informasi penting yang ada di cerita ini. Ya. Nanti diberi warna dan atau digarisbawahi informasi penting yang kalian temukan. Nah, setelah dari sini, informasi pentingnya dituliskan di lembar yang ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jika bagi dulu.
Kelompokmu. Sudah? Langsung bisa dikerjakan. Silakan mencari informasi pentingnya dulu dengan cara menggarisbawahi atau memberikan warna.
Ditunggu dulu. Udah. Sudah selesai? Sudah. Yuk, kalau sudah selesai, kita maju presentasi. Nanti di presentasinya semua kelompok maju semua. Ada satu yang membacakan, kemudian yang satu nanti menuliskan di sebelah sini. Ya, menuliskan hasilnya di sebelah sini. Kelompok pertama yang maju, kelompoknya Bilqis, silakan maju. Yang baca siapa? Nanti bilang salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Doni seorang siswa. 2. Setiap hari bangun pagi pukul 5, lalu beribadah dan berolahraga. 3. Pukul 5.30 mandi pagi, lalu sarapan pagi. 4. Pukul 6.15 memeriksa cuaca. 5. Menyiapkan sepatu anti-slip dan jas hujan. 6. Pukul 6.30 berangkat sekolah dan memilih jalur landai. Tadi dengar nggak Bilqis bilang apa?
Demikian presentasi kami. Assalamualaikum atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang maju kelompoknya Juna, dibaca saja ya, tidak usah dituliskan. Siapa yang baca? Juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Doni seorang siswa kelas 6. Sudah bangun pagi untuk beribadah dan olahraga. Ke pukul 05.30 mandi pagi dilanjut sarapan pagi. 4. Pukul 06.15 ia memeriksa cuaca dan menyiapkan sepatu anti slip. 5. Pukul 06.30 berangkat ke sekolah. 6. Doni memilih jalur landai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak kita bahas dulu ya. Dari mulai abstraksi. Abstraksi tadi menyaring informasi atau memilih informasi penting yang ada di cerita ini. Apa saja informasi pentingnya? 1. Ya, Doni seorang siswa. Kemudian? Ya, benar. Setiap hari bangun pagi pukul 5, kemudian beribadah dan berolahraga. Lihat ya di situ. Di situ ada kata-kata ketika ia beribadah menggunakan baju koko berwarna coklat muda dan sarung berwarna hitam. Menurutmu ini informasi penting nggak? Tidak. Jadi yang dicari hanya informasi pentingnya saja. Kemudian setelah berolahraga, pukul 5.30 mandi pagi, lalu sarapan pagi. Setelah itu, pukul 6.15 ia keluar rumah memeriksa cuaca pagi ini karena tadi malam kan hujan deras. Kemudian, ya menyiapkan sepatu anti slip dan jas hujan. Kemudian pukul 6.30, ya, 6.30 berangkat sekolah dengan berjalan kaki, kemudian memilih jalur landai. Itu namanya kita mencari informasi penting, ya. Kemudian informasi tadi itu dituangkan di dalam algoritma sehingga kita temukan aktivitas. Ini namanya aktivitas ya. Sehingga kita menemukan urutan aktivitas Doni berangkat sekolah. Nah, jadi menurutmu ada manfaatnya enggak ya kita bikin aktivitas dengan runut seperti ini? Ada. Apa manfaatnya? Ya betul. Bisa disiplin, bisa tidak bingung ketika mau mengerjakan sesuatu. Nah, sekarang siapa yang mau atau siapa yang bisa memberikan contoh berpikir algoritma selain aktivitas berangkat sekolah yang kalian lakukan sehari-hari? Contohnya buat apa? Bersihkan kamar. Ya, bikin mie. Memasak. Menyiapkan buku. Kira-kira antara menyapu. Nah, tadi kan ada yang bilang menyapu. Menyapu dengan membuat mie instan. Mana yang ada langkahnya? Membuat mie instan. Coba langkahnya membuat mie instan bagaimana? Menyiapkan mie. Terus?
Merebus air. Kemudian tuangkan bumbu ke piring. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Terus diapakan? Tiriskan mie. Terus mie-nya diaduk-aduk di bumbu yang tadi baru disantap. Kalau menyapu ada langkahnya nggak seperti buat mie tadi? Berarti menyapu masuk ke berpikir algoritma? Tidak. Jadi berpikir algoritma itu yang ada langkah-langkahnya, step by step-nya. Kalau yang abstraksi, kita sering ya setiap hari itu kalau kita belajar matematika atau kita belajar bahasa Indonesia, belajar IPA, belajar PKN, kita kan sering mencari informasi pentingnya di situ. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini tadi ya. Jadi kegiatan ini tadi refleksinya bisa membuatmu mudah untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang menurutmu hasil belajarmu hari ini, adakah sesuatu yang kamu pelajari hari ini? Ada. Kamu dapat apa hari ini? Dapat ilmu. Dapat apa lagi? Senang. Terus? Dapat apa? Apa? Maksudnya kan tadi kan kita belajar abstraksi, belajar algoritma. Nah, refleksimu kan benar, kita tadi dapat ilmu baru. Terus dapat apa lagi? Bisa membuat, dengan belajar algoritma, ternyata bisa membuat hidup kita lebih disiplin. Nah, sekarang kita, ini ada apa? Assessment ya. Kita coba mainkan. Nah, menurutmu kelihatan nggak? Kelihatan. Membuat resep makanan, menggarisbawahi informasi penting. Ibu menyiapkan sayuran untuk dimasak. Hari ini aku memakai seragam adat, besok aku memakai seragam pramuka. Mana yang masuk di komposisi? Dekomposisi tadi itu seperti dekomposisi seperti seperti wortel. Wortel kan kalau kita masak wortel, itu tidak mungkin kan wortel langsung dimasukkan. Berarti wortelnya harus diapakan? Dipotong-potong. Itu namanya dekomposisi. Berarti mana yang dekomposisi? Ya, ibu menyiapkan sayuran untuk dimasak. Lalu pengenalan pola. Kalau mana? Kalau hari mana kira-kira yang pengenalan pola? Hari ini aku memakai seragam adat. Ya, hari ini aku pakai seragam adat, berarti besok aku pakai seragam pramuka. Abstraksi yang mana? Menggarisbawahi informasi penting. Ya, menggarisbawahi informasi penting. Algoritma membuat resep makanan. Coba kita submit. Nah, ternyata betul semua. Tepuk tangan. Ada pertanyaan sampai di sini tadi? Tidak ada? Nanti besok di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Sudah tahu kecerdasan artifisial? Pernah dengar AI? Pernah. Contohnya AI apa? Meta. Apa lagi? Apa? Cici. Terus? No. Apa yo? Gemini. Ya. Nanti di minggu depan kita belajar tentang AI. Ya, jadi AI itu nanti bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial minggu depan. Kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.